Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Fani Official. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan kedinasan Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan CPNS Badan Intelijen Negara. Nah, jadi aku akan membagikan informasi mengenai perbedaan pada keduanya ini, dan siapa yang ingin berminat mendaftarnya, kalian harus melihat dulu apa perbedaan dari kedua ini ya, antara Badan Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Oke, pada tahun 2023, instansi Badan Intelijen Negara atau BIN membuka penerimaan CPNS untuk lulusan SLTA sederajat atau SMA, MA, SMK bisa mendaftar tanpa sertifikat pendukung dan terdapat formasi tanpa surat keterangan bekerja bagi formasi non-atlet. Berikut adalah rincian perbedaan kualifikasi antara CPNS BIN versus kedinasan STIN. Penata kelolaan asisten intelijen. Syarat masuknya, kualifikasinya di sini teman-teman kita bisa lihat kualifikasi menurut usianya. Untuk kedinasan STIN itu dimulai dari 16 tahun sampai 22 tahun. Sedangkan melamar masuk CPNS Badan Intelijen Negara dari 18 tahun sampai 22 tahun dengan pendidikan minimal SLTA, SMA, MA, SMK sederajat bisa mendaftar. Tapi paket C itu tidak bisa mendaftar ya teman-teman. Kemudian di CPNS BIN itu dimulai dari lulusan SMA, MA, SMK sederajat bisa mendaftar teman-teman. Tapi di CPNS BIN ini lulusan paket C bisa mendaftar teman-teman. Jadi perbedaan antara kedinasan STIN dan CPNS STIN itu di pada bagian lulusan paket C-nya teman-teman ya. Terus status pernikahan di sini ya. Untuk kedinasan STIN itu belum pernah menikah, sanggup tidak menikah selama pendidikan dan masa CPNS-nya. Pada CPNS BIN itu belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama CPNS. Dan rata-rata ijazah di sini minimal 8 ya teman-teman ya. Kedinasan STIN maupun CPNS BIN itu rata-rata ijazah harus 8. Nah, selanjutnya tinggi badan ya. Nah, tinggi badan di kedinasan STIN itu pria 165 cm, untuk wanitanya 160 cm. Dan untuk CPNS BIN itu pria 160 cm, kemudian wanita 155 cm. Nah, untuk kesehatan mata di sini maksimal ya teman-teman. Plus minusnya itu 1. Sama juga dengan CPNS BIN itu maksimalnya plus minusnya itu 1. Terus tahapan seleksi di sini ya teman-teman ya. Tahapan seleksi di sini kedinasan STIN. Tahapan seleksinya di sini kedinasan STIN itu dimulai dari administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi psikologi, seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, pendalaman mental ideologi. Kemudian di CPNS BIN itu pertama juga administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi psikologi, seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, dan pendalaman mental ideologi. Nah, lanjut lagi, ini kuota penerimaannya teman-teman. Untuk kedinasan STIN itu 400 taruna atau taruni kuota nasional. Sedangkan CPNS BIN hanya 77 kuota yang terbagi dalam beberapa penempatan. Nah, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman, kuota penempatan Badan Intelijen Negara ya. Untuk jabatan pemula asisten penata kelola intelijen, kualifikasi SMA, di unit penempatannya di bidang pembinaan kemampuan penata kelolaan psikologi intelijen pusat psikologi sekretariat utama itu jumlahnya 1. Kemudian di pemula asisten penata kelola intelijen ini sama teman-teman, SMA sederajat juga ya, di bidang pengembangan dan pemeliharaan psikologi intelijen pusat psikologi sekretariat utama itu berjumlah 1. Asisten penata kelola intelijen SMA sederajat bidang penyiapan dan dukungan psikologi intelijen pusat psikologi sekretariat utama itu jumlahnya 1. Dan pemula asisten penata kelola intelijen dengan SMA sederajat pusat
pembinaan profesi intelijen sekretariat utama dengan jumlahnya 1. Itu jadi informasi mengenai perbedaan antara STIN dan BIN. Pada syarat masuk, tahapan seleksi, kuota penerimaan, dan kuota penempatannya ya teman-teman ya. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat tentang penerimaan Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan CPNS Badan Intelijen Negara. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftarnya, silakan kunjungi website resmi dari STIN dan Badan Intelijen Negara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.